Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang di rumah Bapa surga yang bakal. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga,
fellowship, pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal CC, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom Goal CC. Haleluya. Bersyukur bersuka cita boleh bertemu dengan jemaat Tuhan sekalian pada malam hari ini. Saya percaya kita datang membawa kerinduan kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa biar ibadah kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Bapa Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami mau berkata bahwa Tuhan Yesus selalu baik, bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan, biar ibadah ini boleh berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Biar setiap pujian penyembahan kami adalah pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah bersama-sama, mari kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biar menjadi kerinduan kita, hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Dan kita terus mau berkata bahwa kami mau mencintai Yesus selamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari dengan segenap hati sama-sama kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari panggil nama Tuhan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini, sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cintamu Tuhan. Dan meskipun
Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu dengan segenap hatimu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat Tuhan saja katakan, ya seluruh hidupku. Yes Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, ya Aba Bapa, ini aku layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
your name. We praise you, Lord. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kasih setiamu yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Amin. Haleluya. Hosana, Hosana bagimu. Segala kemuliaan bagimu. Kami bawa hidup kami Tuhan sebagai penyembahan, persembahan yang terbaik. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memuji namamu, kami memuji kuasa-Mu yang dahsyat, yang ajaib. Haleluya. Mari naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kedahsyatan-Mu. Haleluya Tuhan. Sungguh ajaib kuasa-Mu. Amin. Amin Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami puji nama-Mu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang besar. Sungguh Kau Allah yang dahsyat. Kami mau beri hidup kami. Pakai kami Tuhan. Layakkan kami menyembah-Mu Yesus. Sangat ku cinta, sangat ku cinta. Aku padamu, aku milikmu. Setiap kami Tuhan, setiap kami Tuhan. Pakai hidup kami, layakkan setiap kami menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Bawa hidup kami, ini setiap hati kami, ini setiap rindu kami Tuhan. Kami bawa padamu, menyembah nama-Mu, nyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu yang dahsyat, yang tak pernah tinggalkan. Kebesaran-Mu Tuhan, sungguh besar Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Biarlah
pujian ini menjadi kerinduan hati kita. Sampai Tuhan Yesus datang, kita selalu membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Jemaat Tuhan katakan, ku mau. Amin Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Katakan ya Aba, ya Aba. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, ya Bapakku, amin. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini setiap pujian hati kami Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, seluruh hidupku Tuhan. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
bersyukur Tuhan malam hari ini. Kami punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Tuhan Yesus yang sanggup mencintai hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami bersuka cita, kami siap bersorak bersuka cita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Sekali berikan sorak-sorak yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Come on! Jadi alat kerajaanku. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku memberitakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Katakan, ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku memberitakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan segala. Semuanya siap? Say, bagimu Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, dan setia beritakan nama-Mu Yesus. Berjemaat Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, biar pujian ini menjadi doa kami di masa muda kami Tuhan. Kau pakai kehidupan kami. Oh Yesus. Oh. Serukan. Hey, hey. Seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Ku memberitakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ceritakan kebesaran, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, setia beritakan nama-Mu Yesus, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Bagi nama Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara boleh lihat samping kiri, berikan senyuman yang terbaik, katakan Tuhan pembela kehidupan kita. Oh, oh, oh.
Yesus Tuhan Raja di pihakku. Come on, Sisi. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Aku buktikan betapa besar kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku nyatakan semuanya. Tuhanlah pembelaku, ku jangan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Serukan, Yesus Tuhan Raja di pihakku. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang sanggup berjalan bersama-sama dengan kehidupan kami. Kami tidak akan pernah takut, sebab Engkau Tuhan yang membela kehidupan kami. Oh, Yesus Tuhan. Dengan iman, katakan. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang hatiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenangan. Come on! Serukan, Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar. Oh, imanku teguh dalam-Mu. Serukan, Yesus Tuhan Raja. Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Oh, berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Sorakan haleluya. Kau yang membela kehidupan kami Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Katekismus 12 Oktober 2025. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene atau Gol Sisi. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana konsep Trinitas mendapat pengakuan dalam iman gereja? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1.
Konsili Konstantinopel pada tahun 381 telah merumuskan, mengklarifikasi, dan menegaskan konsep Trinitas dari perspektif Kristen, khususnya tentang keilahian Roh Kudus. Konsili ini menegaskan keilahian Roh Kudus sebagai pribadi yang terpisah dan setara dengan Bapa, terpisah dan setara dengan Allah Anak. Konsili Efesus tahun 431, Konsili Chalcedon tahun 451, fokus pada pembahasan natur kemanusiaan dan natur keilahian Yesus. Demikian katekismus kita di minggu ini. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Jangan ku berlari kepada tujuanku, kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Jemaat Tuhan saja, nyanyikan pujian ini sambil angkat tanganmu, katakan. Amin, amin. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau
bangkit berdiri. Sama-sama kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Mari bangkit dengan imanmu saudara. Nyatakan pada Tuhan. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Serindu jemaat Tuhan nyatakan rencanamu Tuhan. Rencanamu. Apapun yang kita alami hari ini, mari nyatakan pujian ini dengan imanmu. Pikiran kami terbatas Tuhan, tapi rencanamu yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Sekali lagi dengan imanmu katakan Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. amin. Kami amini pujian ini Tuhan. Firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Sumber kekuatan, sumber pertolongan kami, keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hati kami telah rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat-Mu bagi kami semua malam hari ini Tuhan. Biar setiap perkataannya itu berasal daripada Tuhan. Dan biarlah setiap tanah hati kami adalah tanah hati yang subur untuk menerima benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami mau sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, jangan duduk dulu ya Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Raya Rasmana Ginting STH. Untuk itu menyambut Bapak, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Mari silakan Pak. Cek. Shalom. Lumayan 10 orang. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara. Apa kabar saudara? Jawabannya luar biasa tapi ekspresinya tidak luar biasa. Apa kabar semuanya? Ya, kalau sama Yesus pasti hidup kita luar biasa. Amin. Terima kasih Pastor Esra buat kesempatannya, kepercayaan yang diberikan. Dan saya datang hari ini bersama dengan anak saya. Karena istri saya pas juga ada pelayanan saudaraku ya. Saudara, sebenarnya saya masih sedih ini saudara. Ada yang tahu kenapa? Karena Indonesia tidak lolos Piala Dunia saudara. Jadi kemarin, aduh saya kurang excited tapi nggak apa-apa lah. Semua indah pada waktunya men.
Saya udah bela-belain pasang alarm bangun ya. Supaya nonton ini berharap Indonesia menang nih sama Irak. Ternyata kalah juga, memang belum waktunya saudara ya. Nah saya dikasih tema garam dan terang dunia. Matius 5. Kak, tolong handphone papa saya. Saya nggak bisa lihat di depan mata saya. Sebentar ya Bapak Ibu. Matius 5 ayat 13 sampai 16 berkata, kamu adalah garam dunia. Jadi saya dan saudara apa? Garam dunia. Tapi kalau boleh jujur, hari-hari ini gereja bukan jadi garam dunia, tapi gudang garam. Oh iya, sesama garam ngumpul jadinya apa? Gudang garam. Makanya nggak heran banyak orang di gereja darah tinggi semua. Yang diberantemin apa? Jabatan, struktur, uang. Benar gak saudaraku? Kenapa? Karena sesama garam ngumpul jadinya apa? Gudang garam. Nah saya berdoa saudara nggak jadi gudang garam. Amin. Amin saudaraku. Nah garam itu fungsinya apa saudara? Garam itu fungsinya untuk memberi rasa. Percayalah, makanan semahal apapun jenisnya, kalau nggak ada garam itu sepertinya ada yang kurang rasanya, benar? Jadi itu kalau kehadiran saudara, nggak ada saudara di gereja, di kampus, di tempat kerja, di keluarga, kayaknya tuh ada yang kurang gitu. Halo, amin? Jadi nih kalau saudara nggak hadir di gereja ini, saudara keluar dari gereja ini, pindah dari gereja ini, saudara nggak pelayanan di gereja ini, kayaknya kalau nggak ada saudara, ada yang kurang gitu. Atau jangan-jangan ada saudara nggak ada saudara biasa aja, nggak efek gitu ya. Nah garam itu memberi rasa, artinya kehadiranmu dapat dirasakan oleh orang lain. Jadi itu kalau saudara punya teman-teman, teman kampus, teman kerja, kehadiran saudara dinanti-nantikan. Kalau istilahnya nggak ada lu nggak rame gitu. Coba bilang sama sebelah, nggak ada lu nggak rame gitu. Pastinya yang kehadiran dirasakan yang positif saudara. Atau kalau saudara resign dari tempat kerja saudara, bos saudara tuh pusing. Waduh ini orang terbaikku resign. Dia pusing gak ada saudara. Atau jangan-jangan bos saudara berharap saudara cepat berhenti, saudara resign sendiri saudara. Nah saya berdoa kehadiran saudara dapat dirasakan. Saudara sebagai suami ketika saudara gak ada di rumah, istri saudara tuh nanti-nantikan kehadiran saudara. Saudara sebagai papa, anak saudara nanti-nantikan kehadiran saudara. Saudara sebagai anak, ya orang tua saudara menantikan kehadiran saudara. Itulah garam, memberi rasa. Kehadiran saudara dapat dirasakan. Nah pertanyaannya, apakah saudara sudah berfungsi sebagai garam? Alkitab bilang kalau kita nggak berfungsi sebagai garam, jika garam itu menjadi tawar, tawar itu artinya apa? Kehilangan rasa, udah nggak berfungsi lagi. Jadi ada saudara nggak ada saudara, nggak efek. Ya. Kalau saudara keluar dari gereja ini, saudara nggak pelayanan di gereja ini, Pastor Esra tuh bingung. Waduh orang terbaikku udah keluar kota. Orang terbaikku udah kerja keluar Makassar. Bingung. Tapi kalau saudara ada nggak ada, kayaknya biasa aja tuh. Nggak efek tuh. Jangan-jangan selama ini hidup kita nggak berfungsi. Di kampus saudara biasa aja. Di gereja juga biasa aja. Banyak orang di gereja cuma jadi jemaat 5D. Tahu 5D? Datang, duduk, dengar, diam, dadah. Datang ke gereja cuma manas-manasin kursi doang. Datang paling lama, pulang paling cepat, duduk di belakang. Maaf ya nggak nyindir yang duduk di belakang. Terus datang ke gereja cuma jadi pengamat. Tadi musiknya salah tuh. Nyanyinya fales, khotbahnya kelamaan. Ayatnya nggak kontekstual, cuma jadi pengamat. Tapi disuruh melayani, disuruh berkorban, nggak mau. NATO, no action, talk only. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin. Kelihatan dari wajahnya malaikat semua ini. Jangan cuma NATO, kita cuma pinter ngomong doang tapi actionnya nggak ada. Kita cuma jadi pengamat doang saudara. Kita hadir di gereja ini tuh ada nggak ada kita nggak efek. Nah saya berdoa kehadiran saudara di gereja ini dapat dirasakan. Kehadiran saudara di kampus dapat dirasakan. Kehadiran saudara di keluarga saudara, di tempat kerja saudara dapat dirasakan. Itulah garam, memberi rasa. Nah kalau saudara udah nggak berfungsi lagi, saudara kan menjadi tawar, kehilangan fungsi. Dengan apakah ya diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dengan kata lain gini,
Percayalah, kalau engkau gak berfungsi sebagai garam, orang gak akan respect sama hidupmu. Perusahaanmu, bosmu, teman kerjamu, ada engkau gak efek karena engkau gak berfungsi. Gak ada gunanya lagi selain diinjak orang. Kau kehilangan respect. Orang gak respect lagi sama hidupmu. Kita sebagai suami, istri gak respect. Kita sebagai orang tua, anak gak respect sama kita. Kita sebagai anak, orang tua udah gak respect lagi sama kita. Kenapa? Karena engkau udah gak berfungsi selain diinjak dan dibuang orang. Nah, saya berdoa hidup saudara berfungsi sebagai garam. Amin. Nah terus firman Tuhan bilang apa? Kamu adalah terang dunia. Kalau terang ketemu terang jadinya apa? Silomen. Ya kan? Nah terang berfungsi di mana? Di tempat gelap. Terang gak berfungsi di tempat terang. Tuhan gak mau kita cuma jago kandang saudaraku. Tuhan juga mau kita berfungsi di tempat gelap. Karena terang kalau ketemu terang jadinya silo. Kalau silo jadinya apa? Tabrakan terus. Nah, Tuhan mau kita berfungsi di tempat gelap. Kampusmu itu gelap. Keluargamu mungkin banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Itu kegelapan. Ya, dunia ini sedang dihantui dengan kegelapan, dipenuhi dengan kegelapan. Oleh sebab itu kita harus berfungsi sebagai terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah ini poin yang saya mau bahas. Coba baca sama-sama. Supaya, 2, 3. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi kalau selama ini saudara mau tahu, saudara sudah berfungsi sebagai garam atau terang? Gampang. Gampang. Dari mana kita tahu kalau kita sudah berfungsi sebagai garam atau terang? Ini dia klimaksnya. Ini dia tujuannya saudaraku. Supaya mereka melihat apa? Perbuatan kita yang baik. Sehingga mereka memuliakan Bapa kita di surga. Jadi kalau saudara mau tahu saudara berfungsi selama ini sebagai garam atau terang, gampang. Apa patokannya? Apa goalnya kita berfungsi sebagai garam? Apa standarnya? Mereka melihat perbuatan kita. Sehingga mereka dapat memuliakan Bapa di surga melalui perbuatan kita. Yang mengerti katakan amin. Kan banyak orang bilang gini, ayo ke gereja. Terus teman saudara yang saudara ajak ke gereja, lu ngajak-ngajak gua ke gereja. Hidup lu aja masih begini, masih begitu, masih rokok, judi minum. Terus orang ini bilang apa? Makanya jangan lihat gua, lihat Tuhan. Loh, Alkitab bilang harusnya lihat perbuatan siapa? Perbuatan siapa? Perbuatan kita, bukan perbuatan Tuhan. Melalui perbuatan kita, nama Tuhan dimuliakan. Yang mengerti katakan amin. Ayo ke gereja, kamu ke gereja, hidup kamu aja masih begini bagus. Makanya jangan lihat saya, lihat Tuhan. Loh, Alkitab bilang, pastikan mereka lihat perbuatanmu. Sehingga mereka dapat apa? Memuliakan Bapa di surga melalui perbuatanmu. Yang mengerti katakan amin. Nah, coba kita klik lagi, next. Terus, kita mau bahas hari ini. Garam dan terang dalam perbuatan. Apakah kita sudah berfungsi menjadi garam dan terang dalam perbuatan kita? Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dulu saya dan saudara sebelum percaya Yesus, kita hidup dalam kegelapan. Saya dan saudara orang berdosa. Tetapi sekarang, sekarang kamu, saya dan saudara adalah terang di dalam Tuhan. Sekarang kita udah terang di dalam Tuhan. Kita sudah lahir baru. Sebab itu coba baca sama-sama. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita harus hidup sebagai anak terang. Kita harus berfungsi sebagai anak Tuhan atau anak terang. Dengar baik, identitas kita adalah identitas terang, anak Tuhan. Amin. Saya tuh gak pernah ngomong gini sama anak-anak saya. Anak saya 4 saudara. Ya, ada anak saya. Saya gak pernah ngomong gini, Kak, ingat ya, kamu ini anak pendeta. Jangan pernah bikin malu papa mama ya. Kamu di sekolah harus jadi berkat, jadi terang karena kamu anak pendeta. Saya gak pernah ngomong gitu. Saya selalu tanamkan value nilai sama anak-anak saya. Nah, ingat ya, kalian ini anak Tuhan. Hidup kalian harus jadi berkat. Ingat, kalian anak Tuhan, kalian harus melayani Tuhan. Tuhan sudah terlalu baik buat hidup kita. Saya gak pernah bilang, kamu ini anak pendeta ya, kamu harus melayani Tuhan.
Masa jemaat melayani Tuhan, anak pendeta gak melayani Tuhan? Saya gak pernah ngomong gitu. Saya selalu tanamkan, kamu ini anak Tuhan. Karena identitas kita adalah anak Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin, saudara. Pastikan orang lain melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya lupa tahun berapa waktu itu saya masih di Jakarta. Kebetulan kejadiannya itu dekat sekolah saya. Mungkin kalau saudara pernah ingat atau pernah dengar, ini masuk televisi heboh. Yesus kasih lihat mukanya di tembok, saudara. Jadi banyak orang berbondong-bondong datang. Saya lihat sendiri tuh pas saya sekolah, lewat rumah sekolah saya, itu banyak orang ngantri. Diliput oleh wartawan masuk televisi. Dan orang Kristen datang berbondong-bondong. Banyak orang Kristen, wah bangga senang. Yesus kasih lihat mukanya di tembok. Kalau saya pribadi, jujur saya nggak senang, saudaraku. Saya nggak bangga. Kenapa? Karena menurut saya, Yesus nggak perlu kasih lihat mukanya di tembok. Seharusnya Yesus kasih lihat mukanya melalui kehidupan saya dan saudara. Amin. Yesus nggak perlu kasih lihat mukanya di tembok. Pastikan Yesus kasih lihat mukanya melalui kehidupan saya dan saudara. Coba tanya sebelah, kamu lihat Tuhan atau lihat hantu dalam hidup saya? Lihat Tuhan atau lihat hantu dalam hidup saya? Jangan-jangan lihat hantu, bukan lihat Tuhan lagi, saudara. Kita sebagai anak terang, anak Tuhan, identitas kita anak Tuhan. Makanya jangan pernah takut, jangan pernah kompromi, jangan pernah takut dibilang sok kudus, sok suci, sok benar. Memang identitas kita orang kudus, identitas kita orang benar, identitas kita orang suci. Amin, saudara. Saya tuh dari sekolah suka diledekin dulu sama teman-teman. Pendeta lewat, padahal saya masih sekolah. Dan itu yang ngomong bukan orang-orang Kristen. Oh, ada pendeta lewat. Dan benar loh, saya jadi pendeta, saudara. Jadi jangan pernah malu. Saudara mau dijuluki pendeta, mau dijuluki orang sok suci, orang sok kudus, orang sok benar. Memang identitas kita orang kudus, orang suci, orang benar. Karena kita sudah dalam terang, kita anak Tuhan. Kita harus berani tampil beda, jangan takut untuk tampil beda. Jangan takut untuk hidup dalam kebenaran. Alkitab bilang karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan apa? Kebenaran. Jadi kita sebagai anak terang, kita harus hidup dalam kebenaran. Nah, masalahnya banyak orang bukan hidup dalam kebenaran, tapi hidup dalam kebenaran. Kebenaran sama kebenaran itu beda. Tulisannya beda, artinya juga beda. Tahu kebenaran ya? Kebenaran tuh kayak gini. Kamu kan udah janji sama Tuhan, gak mau ngerokok lagi. Kok kamu ngerokok lagi sih? Sebenarnya saya udah gak mau ngerokok. Kebenaran ditawarin rokok. Ya udah mau nggak mau saya ngerokok lagi. Bro, kan kita udah janji sama Tuhan. Kita nggak mau main judi lagi. Kenapa tadi kamu main judi lagi? Bro, sebenarnya saya udah nggak mau main judi, bro. Kebenaran lagi pada kumpul. Kebenaran lagi pada main judi. Kebenaran saya diajak main judi. Ya udah saya main judi lagi. Terus kenapa tadi kamu minum juga? Kamu lihat kan kebenaran lagi pada minum. Kebenaran lagi gratis. Ya mau gak mau saya ikut minum. Ini orang hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam kebenaran. Kan kamu udah janji sama Tuhan gak mau gosip lagi. Kok tadi kamu gosip lagi sih? Sebenarnya udah gak mau gosip. Tapi kamu lihat kan kebenaran lagi pada kumpul. Kebenaran yang dibahas lagi seru-serunya. Kebenaran yang lagi dibahas orang yang saya nggak suka, orang yang saya benci. Ya udah mau nggak mau saya ikut nyimbrung. Nah ini orang bukan hidup dalam kebenaran tapi hidup dalam kebenaran. Banyak orang hidupnya filosofinya filosofi air. Tahu filosofi air? Hidup ini ngalir aja Pak. Ditawarin rokok ya saya ngerokok, diajak judi saya main judi, diajak minum saya minum, diajak ke diskotik saya diskotik, ngalir aja Pak. Persis kayak kuning-kuning di sungai ngalir. Tahu kuning-kuning di sungai ngalir? Nah tanya sebelah, hidup kamu kayak kuning-kuning di sungai ngalir gak? Ngalir aja Pak. Dengar baik. Kalau engkau punya filosofi, punya prinsip hidup ngalir, dengar percayalah hidupmu gak akan naik ke atas. Karena prinsip mengalir itu selalu turun ke bawah. Sementara janji Tuhan buat saya dan saudara, kita akan naik ke atas bukan ke bawah. Oleh sebab itu hiduplah dalam prinsip kebenaran, jangan kebenaran. Belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Mereka gak kompromi. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kebenaran. Saya bertobat SMP. Terus saya komitmen, saya gak mau nyontek saudaraku. Ya. Nah singkat cerita ada ujian
Saya nggak bisa jawab. Saya berdoa, Tuhan tolong hambamu, tolong anakmu, berikan hikmat. Aku nggak mau nyontek Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Tiba-tiba teman saya dari belakang, Rai, contekan Rai. Puji Tuhan, Tuhan jawab doaku. Bilang sama sebelah, itu sesat itu bilangnya. Itu sesat, itu nggak benar itu ya. Kadang sering kali dengar ya, kita kompromi hanya karena kita takut nilai jelek. Benar gak saudara? Kadang dalam hidup ini kita kompromi karena kita takut kehilangan sahabat. Kita kompromi, kita takut kehilangan teman. Sehingga kita kehilangan identitas kita sebagai garam, sebagai terang. Benar gak saudara? Suatu saat ada pendeta KKR di acara sekolah. Siapa di sini kau punya kebiasaan buruk, maju ke depan. Wah, si Doni maju ke depan. Om, doain Doni om. Kenapa Don? Doni suka nyontek om. Didoain sama pendetanya. Tuhan, hamba berdoa orang nyontek dalam Yesus keluar. Wah, si Doni nangis-nangis, air matanya 3 ember. Tuhan, ampuni Doni gak mau nyontek lagi. Doni mau bertobat Tuhan. 1 bulan kemudian diteleponin sama pendetanya. Halo Don, gimana Don, masih nyontek? Puji Tuhan om. Doa om berkuasa. Doni gak nyontek lagi om. 2 bulan kemudian ditanya lagi sama pendetanya. Halo Don, gimana Don? Kamu masih nyontek? Haleluya om. Doni merdeka dari dosa nyontek om. 3 bulan kemudian kali ini Doninya yang datengin pendetanya. Om, doain Doni om. Kenapa Don? Doni nyontek lagi om. Loh kok bisa? Bulan pertama, bulan kedua kamu gak nyontek kok, bulan ketiga nyontek. Iya om, bulan pertama, bulan kedua gak ada ujian om. Bulan ketiga ujian om. Pantas aja. Banyak orang hidupnya kayak Doni, saudara. Kita kompromi. Sehingga kita kehilangan apa? Kehilangan identitas kita sebagai garam dan terang. Ingat, kamu bukan dalam kegelapan lagi. Kamu sudah di dalam terang. Amin. Jangan kompromi, saudara. Hiduplah dalam kebenaran, jangan hidup dalam kebenaran. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang gini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang di dalam Kristus hari ini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saudara yang sudah dalam Kristus. Apa bukti tanda sudah dalam Kristus? Saudara ciptaan baru. Apa artinya ciptaan baru? Yang lama telah berlalu, sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, contohnya gini. Dulu sebelum kita di dalam Kristus, kita gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang marah. Dulu kita terikat semua kebiasaan buruk. Nah sekarang sesudah di dalam Kristus kita ciptaan baru. Kita harus meninggalkan manusia lama kita. Yang mengerti katakan amin. Identitas kita bukan kegelapan lagi. Tapi sudah dalam terang. Nah kan saudara ngakunya udah dalam Kristus. Apa arti dalam Kristus? Ciptaan baru. Apa itu ciptaan baru? Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah dulu loh ya dulu. Dulu kan saudara kuliah, sekolah masih suka nyontek. Dulu loh manusia lama. Nah sekarang kan saudara udah dalam Kristus, ciptaan baru. Saya mau tanya, masih suka nyontek gak? Kok jadi pura-pura gak denger ini? Masih suka nyontek gak? Tergantung om. Kalau soalnya gampang pasti saya gak nyontek ya. Kalau susah pasti saya nyontek. Dulu saudara masih suka ngelawan orang tua. Dulu loh, saya ngomongin dulu loh. Dulu waktu masih manusia lama. Dulu saudara masih suka emosian. Dulu saya ngomong dulu waktu manusia lama. Dulu saudara masih suka malas gereja, masih malas berdoa, malas melayani. Dulu saya ngomongin dulu manusia lama. Dulu saudara masih suka gampang tersinggung, sakit hati, kecewa, pahit. Dulu. Nah sekarang kan saudara manusia baru, ciptaan baru. Saya mau tanya, masih suka ngelawan orang tua? Masih suka emosian? Masih suka tersinggung? Masih suka sakit hati? Bilang sebelah, orang jujur disayang Tuhan bilang. Nah orang yang disayang Tuhan mati masuk surga. Saudara, kita perlu evaluasi kekristenan kita. Kita perlu evaluasi kekristenan kita, pertumbuhan sama dengan perubahan. Kalau kekristenan kita bertumbuh, kerohanian kita bertumbuh, pasti kita berubah. Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Ingat, identitasmu sudah terang, bukan gelap lagi. Kau harus tinggalkan manusia gelapmu. Cuman Pak Esra yang bilang amin. Amin. Jemaat. Oh jemaat. Nah kita lihat lagi Roma 12 ayat 2. Alkitab bilang apa? Kalau kita sudah dalam Kristus ciptaan baru. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa artinya jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Jangan lakukan orang dunia lakukan. Orang dunia itu pacaran, rabasana rabasini itu biasa. Nah kita sebagai anak Tuhan jangan begitu dong. Amin.
Amin. Kan ada orang kalau pacaran pengennya bahasa roh terus. Raba-raba sana sini, raba sana sini. Kita harus beda sama dunia ini. Amin saudaraku. Kalau pacaran pengennya penyembahan, nyanyi. Sungguh indah bodimu. Waduh saudara. Kita harus beda. Amin saudaraku. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ada orang kalau pacaran pengennya gelap-gelapan terus, berdua-berduaan terus, pengennya nempel terus kayak mama monyet sama anak monyet, nempel terus. Karena pengennya nempel terus lama-lama apa? Kejadian. Habis kejadian apa? Keluaran. Habis keluaran apa? Imamat, si mamat keluar dari perutnya saudara. Akhirnya apa? Kuliah gagal, pulang kampung saudara. Padahal orang tua berharap kamu kuliah benar, malah hidup kamu jadi nggak benar. Kita harus beda dengan dunia ini. Amin. Jangan lakukan orang dunia lakukan. Orang dunia itu tipu sana sini, bisnis usaha biasa. Kita sebagai terang, kita sebagai anak Tuhan, kita harus beda dong. Amin saudaraku. Kita harus beda. Orang dunia nggak ada polisi, terobos lampu merah, itu biasa. Nah kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus beda dong. Gak ada amin ya nih. Coba tanya sebelah, masih terobos lampu merah gak? Hah? Bilang sebelah, biar tobat kau bilang. Biar tobat kau. Iya, kita harus beda dong. Ada orang mobil, motor, stiker, tulisan gede banget, I love Jesus. Tapi lampu merah main terobos aja saudara. Apalagi kalau mobil, motor saudara ada stikernya Goal Sisi. Waduh bikin malu itu saudara ya. Copot stiker mobil, motor saudara itu. Jangan dong, kita harus beda dengan dunia ini. Jangan lakukan orang dunia lakukan. Orang dunia di tempat kerja nggak ada bos, main game, ngegosip, itu biasa. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai terang, kita harus beda. Amin. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, jangan lakukan orang dunia lakukan. Tetapi berubah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya berdoa, saudara bukan cuma jadi orang Kristen yang melakukan hal yang baik. Tapi saya berdoa, saudara menjadi orang-orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara baik gak hari ini datang ke gereja? Oh baik. Saudara baik gak hari ini melayani Tuhan? Baik. Saya hari ini menyampaikan firman Tuhan? Baik gak? Baik. Tapi pertanyaannya, apakah di luar sana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Who know? Siapa yang tahu? Kita gak mau jadi hakim buat orang lain. Tapi saya berdoa, saudara bukan cuma melakukan, jadi orang Kristen yang melakukan hal-hal yang baik. Tapi saya berdoa, saudara menjadi orang-orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara baik hari ini dengar firman, datang ibadah. Tapi di luar sana, di kampus, di lingkunganmu, apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Terus, klik, next. Contoh, menjadi garam dan terang dalam perbuatan. Bawa mobil, bawa motor. Coba tanya sebelah, masih pakai helm atau udah enggak? Tanya. Hah? Coba, jangan sampai saudara habis WL, habis main musik, habis singer ke kampus nggak pakai helm naik motor. Nah, kita harus jadi garam, jadi terang. Amin. Kita naik mobil suka maki-maki orang. Saya tuh dulu, saudara dulu kan yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Saya gampang emosi saudaraku. Tapi sekarang udah ada istri, udah ada anak, saya harus rem-rem. Apalagi kalau di mobil sama anak-anak, waduh anak saya tuh cermat sekali. Anak-anak sekarang kan kritis loh, kritis. Gampang sekali untuk mengikuti. Makanya anak itu terkadang mereka melakukan bukan apa yang kita perintahkan, mereka melakukan apa yang karena mereka lihat. Wah, saya benar-benar hati-hati, saya harus hati-hati. Saya bisa khotbah begini, saya bawa mobil di depan anak saya bisa jadi teladan gak kata-kata saya. Nah ada orang kan bawa mobil habis ibadah nih, habis gereja. Bahkan mungkin habis melayani, di jalan maki-maki orang. Benar gak saudara? Halo? Iya. Saya bingung ya, mulut kita begitu kecil. Tapi entah kenapa ada orang kalau udah emosi, udah marah. Seluruh isi kebun binatang bisa keluar dari mulutnya. Dari tikus sampai gajah itu bisa keluar semua saudara. Tapi saya percaya di sini gak ada. Kelihatan dari wajahnya malaikat semua. Amin. Amin, harus jadi terang. Naik motor pakai helm. Lampu merah jangan diterobos. Ini hal sepele, hal sederhana saudaraku. Tapi seringkali kita gak lakukan. Tanpa kita sadari kita gak jadi terang.
Benar gak saudara? Jarang sekali tuh orang jatuh karena batu besar. Biasanya orang tuh jatuh tersandung karena apa? Kerikil-kerikil kecil. Ini yang terkadang membuat hidup kita jatuh, kita gak jadi terang. Hal sepele. Kita emosian, bawa mobil klakson, maki-maki orang. Makanya mulutnya sampai dipasang sabuk pengaman, saudara. Bukan di badannya tapi di mulut. Karena suka emosian. Ya, terus apalagi? Klik. Kebersihan dan kerapian. Contoh, dengar ya. Stop kamu berdoa untuk Indonesia. Stop kamu bilang kamu cinta Indonesia. Kalau kamu masih suka buang sampah sembarangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Terus tepuk dahinya bilang, sadar. Amin? Oh iya. Ini ada anak saya. Saya kalau buang sampah sembarangan, anak saya marah, tegur. Papa ingat, gak boleh buang sampah sembarangan. Coba baca sama-sama, hanya 2, 3. Hanya. Iya dong. Kita bilang kita garam dunia, kita bilang terang dunia. Tapi kita kotori bangsa kita dengan kita membuang sampah sembarangan. Jangan dong saudara. Amin. Ini hal sepele, hal sederhana. Kamar saudara. Dengar ya, udahlah kamu gak usah ngomong tanggung jawab gereja, pelayanan, pekerjaan. Sorry ya, kamar kamu sendiri aja. Kamu gak bisa bertanggung jawab. Ini udah besar-besar begini nih, udah besar-besar begini. Tapi tempat tidur masih mamanya yang rapiin. Kita mau jadi terang apa saudara? Halo? Hah? Ini udah besar-besar begini nih, kamu ngomongin pelayanan, tanggung jawab, kerjaan, hal besar. Sorry ya, baju aja malas sekali kamu cuci. Kamu tumpuk sana sini. Kita jadi terang gak? Kita jadi berkat gak? Sama diri sendiri aja kita gak bertanggung jawab. Gimana kita mau bertanggung jawab sama yang lain? Ini hal sepele, hal sederhana. Amin? Gak ada aminnya lagi nih. Amin? Terus, klik. Budaya ngantri sama kacau. Waduh, kadang tuh saya kalau ke pesta gitu ya. Anak-anak muda, orang tua udah ngantri capek-capek, tiba-tiba dia masuk. Kita ingat identitas kita anak Tuhan. Kita harus jadi terang, hal sepele, hal ngantri. Kadang kalau acara makan gitu kayak kita udah nggak makan 2 minggu gitu ya. Kalau ngelihat makanan langsung brrrr, waduh. Kita mau ngomong terang apa? Ngantri aja kita nggak ngerti kok. Budaya ngantri aja kita nggak disiplin kok. Termasuk kita bawa motor, kita main lambung, potong sana sini. Waduh. Ini hal sederhana. Hal sederhana, tapi saya berdoa. Ini rema buat kehidupan saudara. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan saudara. Amin. Pokoknya kalau acara pesta jemaat GLCC aman. Ya, acara pesta makan-makan aman, semua ngantri tertib. Wah, itu kan keren. Benar gak saudara? Itu keren. Budaya ngantri. Terus apalagi? Tertib dalam hal waktu, on time. Ya, kadang kita ini ya ngomongin terang, teladan, tapi kita gak punya integritas. Kita janjian sama orang jam 7. Kita datangnya jam berapa? Jam 8. Latihan jam 7, kita datang jam berapa? 7:30. Terus ada orang kayaknya udah datang telat, bangga banget. Wah, jadi seakan-akan dia orang yang paling sibuk, dia orang paling penting, dia orang paling keren. Wah, keren, gua ditunggu-tunggu. Seharusnya kita malu dong. Ini hal sederhana, hal waktu. Ini bicara tentang apa? Integritas. Saya belajar untuk janji sama orang, saya kalau bisa sebelum orang itu datang, saya sudah datang. Siapapun itu, mau sama teman, sama jemaat, sama istri, sama anak atau siapapun. Saya belajar. Amin? Gak ada amin ya nih. Amin saudara? Belajar tepat waktu. Ibadah kita jam berapa? Jam 7. Coba tanya sebelah, tadi kamu datang jam berapa? Nah, tadi kamu datang jam berapa? Latihan di gereja kita jam berapa? Kamu datang jam berapa? Terus udah gitu ditanya, udah di mana? Jawabannya apa? On the way. OTW, padahal di rumah masih begini. Wah, masih begini di rumah. Lebih parahnya jawabannya udah di mana?
on the way, padahal mandi aja belum. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Kelihatan dari wajahnya malaikat semua ini. Tadi saya datang udah rame kok, udah penuh. Ini orang-orang on time semua ini, luar biasa saudara ya. Kita suka telat, menunda-nunda, begadang, bangun siang. Kita nggak bertanggung jawab sama kuliah kita. Kita sibuk pelayanan. Tapi kita kuliah kita hancur. Jangan dong saudara. Amin. Kita harus bertanggung jawab. Terus, next. Etika hubungan lawan jenis. Kita jadi berkat gak? Kita sebagai anak Tuhan. Cara pacaran kita jadi berkat gak? Saya sama istri kami komitmen. Waktu kami pacaran. My first kiss is my wedding kiss. Ciuman pertama kami di hari pernikahan kami. Nah, saya berdoa ini juga terjadi buat hidup saudara. Gak ada amin ya nih. My first kiss is my wedding kiss. Siapa yang mau angkat tangan tinggi-tinggi? Tinggi-tinggi dong. Jangan turun dulu, malaikat mau foto. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Yang angkat tangan bilang, Anda luar biasa. Waduh, kalau boleh jujur ya, saya sedih loh ngelihat orang Kristen sekarang pacarannya ngeri, saudara. Ngeri cara pacarannya. Kayaknya hamil di luar nikah itu sepertinya sekarang kayak udah biasa, saudaraku. Nah, saya berdoa kita sebagai anak Tuhan, identitas kita sebagai terang. Kita harus berbeda. Amin, saudaraku. Dengar ya, yang wanita-wanita, dengar yang wanita. Ini prinsip, ini penting. Jangan percaya kalau ada pria bilang sayang sama kamu. Tapi kamu belum jadi istrinya, dia berani pegang-pegang kamu, dia berani sentuh kamu, berani raba-raba kamu. Itu bukan sayang, itu nafsu. Itu ngerusak namanya. Kalau dia sayang sama kamu, dia akan jagai kamu, dia akan lindungi kamu. Dia gak akan sentuh kamu sebelum kamu jadi istrinya. Kada aminnya lagi nih. Amin? Oh iya dong. Kan kalau laki sekarang belum jadi istri udah dipegang-pegang, tiduri, habis itu apa? Ditinggal, diputusin. Benar gak saudara? Saudara mau digituin? Enggak kan? Enggak. Dan dengar wanita dengar. Semakin kau punya standar, punya nilai dalam hidupmu, pria akan semakin respect sama hidupmu. Amin, saudara? Amin. Jadi kalau mau tahu pria itu sayang sama kamu atau enggak, gampang. Kalau dia sayang sama kamu, dia akan jagai kamu, dia akan lindungi kamu, dia enggak akan rusak hidup kamu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi, terus tepuk dahinya bilang apa? Sadar. Mengembalikan barang pinjaman, ini enggak tahu banyak anak kos ya di sini ya. Banyak anak kos nih. Ya. Kamu pelayanan, tapi barang teman kamu bilang pinjam, kamu enggak balikin, bertobat. Bertobat. Ya. Pinjam 50.000 dulu dong, pinjam 100.000 dulu dong. Ngomongnya apa? Pinjam. Kalau pinjam harus dibalikin enggak? Balikin. Pinjam sepatu kamu dulu dong, pinjam baju kamu dulu dong. Tapi kamu enggak balikin, itu hal sederhana loh. Kita enggak jadi terang, kita enggak jadi berkat, kita enggak bertanggung jawab. Utang. Coba tanya sebelah, utang udah bayar belum? Bilang sebelah jangan pura-pura lupa, bilang. Bayar, bertanggung jawab, ini hal sederhana. Dalam pekerjaan, saudara yang udah kerja, jangan gak ada bos, saudara main game, ngegosip, main handphone, jangan dong. Kita harus jadi terang. Terus klik, next. Nah yang kedua, garam dan terang dalam perbuatan baik. Tadi dalam hal apa? Perbuatan kita, sehingga mereka memuliakan nama Bapa di surga. Dan yang kedua dalam perbuatan baik. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah, baca sama-sama, tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kata jangan ini apa saudaraku? Larangan. Jadi Alkitab melarang saya dan saudara untuk apa? Untuk kita hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Saya dan saudara dilarang sama seperti 10 perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Sama ini poinnya. Jangan kamu hanya memperhatikan kepentinganmu sendiri. Alkitab bilang di akhir zaman kasih akan semakin dingin. Akan banyak orang-orang selfish, egois, mencintai dirinya sendiri. Saudara tahu virus terjahat di akhir zaman, di generasi zaman sekarang virus apa? EGP. Tahu EGP? Emang gua pikirin. Hanya mementingkan kepentingan sendiri.
saya dan saudara dilarang hanya untuk memperhatikan kepentingan sendiri. Kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Ini perbuatan baik memperhatikan kepentingan orang lain. Sehingga Bapa di surga dimuliakan melalui kehidupan kita. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu, baca sama-sama, bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kamu tahu kamu harus berbuat baik, tapi kamu gak lakukan. Alkitab bilang kamu berdosa. Dengar baik, mungkin saudara gak berzina, saudara gak membunuh, saudara gak mencuri. Tapi dengar, engkau tahu engkau harus berbuat baik, tapi engkau gak lakukan. Alkitab bilang kamu berdosa. Wih, gak main-main loh saudara. Saudara bilang, aduh Pak, saya mah gak level lah, berzina, mencuri, membunuh, gak mungkin. Saya orang benar, saya orang kudus, saya orang suci. Tapi dengar, engkau tahu engkau berbuat baik, engkau harusnya bisa lakukan, tapi engkau gak lakukan. Alkitab bilang engkau berdosa. Terus Lukas 6 ayat 36, baca sama-sama. Jangan langsung pura-pura matanya rabun ya, itu apa tuh Pak, kok mata saya tiba-tiba rabun tuh Pak ya. Coba Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu apa? Murah hati. Kita harus murah hati dalam hidup kita. Sama seperti Bapamu juga murah hati. Nah, murah hati itu apa sih? Memberi perhatian. Ada orang udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, pengennya diperhatiin terus. Kenapa? Kok kamu udah pindah gereja? Kok kamu gak pelayanan lagi? Habis saya gak ada yang perhatiin. Ya elah. Kamu pindah gereja hanya karena alasan gak ada yang perhatiin. Sementara dari lahir kamu udah orang Kristen. Bertahun-tahun kamu orang Kristen. Bahkan mungkin kamu sudah pelayanan. Tapi mindsetnya masih pengen diperhatikan. Coba belajar. Kenapa gak belajar memperhatikan orang lain? Amin. Amin. Belajar memperhatikan orang lain. Jangan cuma mau diperhatiin. Coba belajar memperhatikan orang lain. Orang murah hati suka memberi perhatian. Memberi kekuatan. Percayalah, dengar baik. Percayalah, siapapun orang di tempat ini termasuk saya. Pasti senang dikasih kekuatan. Termasuk Pastor Esra ya, pasti senang dong di-encourage, dikasih kekuatan. Itu orang murah hati. Mungkin saudara bilang, Pak saya ini anak kos, saya masih kuliah, saya gak punya apa-apa untuk berbuat baik. Saudara kasih kekuatan sama orang lain, saudara encourage orang lain, itu udah perbuatan baik. Amin. Saudara motivasi orang. Cuman kan masalahnya perkataan kita ini bukan perkataan membangun, tapi perkataan selalu menjatuhkan, penghakiman. Benar gak saudara? Halo? Kalau saudara nggak bisa memberi banyak hal, ya minimal perkataanmu, perkataan membangun buat orang lain. Amin, itu orang murah hati. Kekuatan, pujian, sorry ya, ada orang udah pelit banget masalah uang. Masalah pujian juga pelit banget. Saya yakinin, percaya, tadi yang worship leader, singer, saya diberkati. Semua sama WL, pemain musik, singer, keren buat saya, keren semua. Coba saudara nanti praktek. Tadi WL-nya, wah bagus banget kamu, keren banget kamu. Even dia udah puluhan kali jadi WL, saya yakin. Seneng gak? Pasti seneng. Seneng kok. Siapa yang gak seneng dipuji? Tapi dengar, harus tulus. Bener gak saudara? Jangan saudara taunya cuma mengkritik orang aja. Wah tadi fals lu nyanyinya. Udah lebih baik gak usah pelayanan lagi. Suara kamu bagus, tapi lebih bagus diem. Waduh nyesek gitu saudara. Perkataan kita cuma perkataan penghakiman, mengkritik. Coba puji orang lain. Itu perbuatan baik. Orang senang. Kehadiran kita tuh dirasakan. Amin. Amin saudaraku. Apalagi pengampunan. Orang murah hati suka mengampuni. Pelayanan. Saya gak tahu saudara udah berapa tahun di gereja ini. Saya berdoa. Belajar untuk melayani. Amin. Jangan cuma mau dilayani. Belajar untuk melayani. Berfungsi sebagai garam. Berfungsi sebagai terang. Memberi rasa dimanapun kau berada. Amin. Apalagi senyuman. Saya pernah pelayanan di satu gereja. Jadi orang ini dulu non-Kristen. Dia datangin saya. Dia cerita kenapa dia bisa percaya Yesus, dia masuk gereja. Jadi dulu dia kerjanya di tempat parkir, saudara. Jadi kalau ada orang gereja mau masuk mau pulang, itu orang gereja suka senyum sama dia. Kasih senyum, senyum, cuman senyum. Gak ada ngomong apa-apa. Gak diinjilin, percaya Yesus ya, bertobat ya. Tuhan mau datang, gak ada, cuman senyum. Dia tuh penasaran, kenapa ya kok setiap hari Minggu hati saya tenang, damai gitu ya. Karena hari Minggu banyak orang gereja, orang Kristen suka datang. Dari Senin sampai Sabtu tuh dia gak dapat senyuman dari customer atau dari orang yang masuk. Dari cuman senyuman.
dia mau datang gereja dan dia bisa percaya Yesus. Amin. Amin. Bilang sama sebelah, kamu udah pelit uang, pelit senyuman lagi bilang. Jangan dong, jangan saudara. Ini ada orang udah pelit tenaga, pelit pikiran, pelit uang, senyuman juga saudara pelit sekali. Jangan, kasih senyum. Orang seneng kok disenyumin. Ketemu senyum ya. Apa? Sapaan. Sapaan duluan. Ada orang punya prinsip gini, Pak Pendeta saya punya prinsip. Saya nggak akan pernah menegur orang lain duluan sebelum dia menegur saya. Waduh ngeri banget prinsipnya. Alkitab bilang kalau kamu mau orang lain lakukan terhadap kamu, lakukanlah terlebih dahulu terhadap orang itu. Lakukan terlebih dahulu. Apa salahnya sih kita negur duluan, nyapa duluan, datengin duluan. Enggak ada, harga dirimu enggak hancur kok. Justru orang semakin respect sama hidupmu. Amin, saudara? Iya. Kan kadang kita udah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Saya pindah gereja dari gereja ini, kenapa? Pastor Ezra ketemu saya di mall, enggak kasih senyum, enggak sapa saya. Ya mungkin enggak lihat, kenapa kamu yang enggak datengin pastor kamu? Amin. Amin. Iya. Masa cuma pindah gereja cuma gara-gara nggak disapa, nggak disenyumin. Kenapa kamu yang nggak senyumin duluan? Kenapa kamu yang nggak sapa duluan? Amin? Punya murah hati. Mengutamakan orang lain. Terus klik lagi next. Klik. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Mungkin waktu saya sudah habis kali ya. Coba slide terakhir aja. Terus. Nah ini Mahatma Gandhi. 1869. Sampai 1948 Bapak bangsa India. Dia punya pengalaman spiritual menjadi pengacara di Afrika Selatan. Saudara, jadi waktu itu Muhammad Gandhi dia belajar ke Afrika, sekolah pengacara saudaraku. Nah waktu itu Afrika dijajah sama British, Inggris. Nah kita tahu Inggris itu agama apa? Kristen. Nah dia pengen belajar tentang Yesus. Lalu datanglah dia ke gereja saudara. Nah dia datang ke gereja hanya karena dia kulit hitam, hanya karena dia pakai sendal jepit sama orang gereja diusir. Nggak boleh masuk ke gereja. Terus Muhammad Gandhi buat statement apa saudara? Dia bilang gini, I like your Christ, I do not like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ. Jadi Muhammad Gandhi bilang, saya suka Yesus tapi saya nggak suka pengikut Yesus. Kenapa? Karena pengikut Yesus nggak sama seperti Yesus. Waduh itu miris, itu ngeri saudara. Yesus ajarin kasih, tapi pengikut Yesus nggak punya kasih. Saya diusir, saya nggak boleh masuk gereja hanya karena saya kulit hitam, hanya karena saya pakai sendal jepit. Dulu rasis begitu kuat saudaraku. Nah waktu itu ada gerakan Ahimsa. Gerakan Ahimsa itu apa? Gerakan perlawanan terhadap penjajahan Inggris tanpa kekerasan. Nah jadi waktu itu India dijajah sama Inggris dengan kekerasan. Terus Muhammad Gandhi dia pidato, dia ceramah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saya mau tanya, yang Muhammad Gandhi omongan itu dari mana saudara? Yang dia omongin itu dari mana? Dari Alkitab, dari pengajaran Yesus. Muhammad Gandhi agama Kristen bukan? Bukan. Nah Inggris yang jajah kekerasan agama apa? Agama Kristen. Ini banyak orang makanya sudah anti sama yang namanya gereja, anti sama yang namanya orang Kristen. Kenapa? Karena ternyata orang Kristen di luar sana hidupnya nggak ada bedanya sama orang yang non Kristen. Nggak ada bedanya. Nggak ada rasa terang garam itu nggak ada rasanya saudaraku. Bahkan yang ngerinya gini, saya mau tanya. Kalau di luar sana banyak orang korupsi, koruptor. Saya mau tanya, orang Kristen banyak gak di luar sana korupsi, koruptor? Banyak saudara. Banyak. Di luar sana orang narkoba, orang Kristen banyak juga gak narkoba? Oh banyak saudara. Bahkan kalau mau jujur, saya mau tanya. Lebih banyak orang kepahitan di gereja atau di luar gereja? Halo? Lebih banyak orang kepahitan di luar gereja atau di dalam gereja? Di dalam gereja. Kepahitannya sama siapa? Sama-sama orang gereja. Kita harus berubah hari ini. Kita harus berfungsi sebagai terang dan garam. Amin saudaraku? Iya. Terus klik next. Klik. Yang terakhir, ini terakhir. Amsal 2 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati. Seberapa banyak saudara yang mau diberkati dalam hidup saudara? Jadilah orang yang baik hati.
Amin. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amsal 11 ayat 25. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Saudara percaya prinsip tabur tuai. Apa yang kau tabur itu akan tuai. Kau menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Ini berlaku untuk semua orang. Mau orang Kristen bukan orang Kristen. Menabur mangga, maka saudara akan menuai mangga. Menabur berkat, maka saudara akan menuai berkat. Saudara, saya mau cerita ayat ini. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Bulan lalu saya baru pulang dari Bali. Saya diajak satu pengusaha di Makassar. Mungkin saudara tahu pengusaha ini. Jadi setiap tahun pengusaha ini ajak hamba-hamba Tuhan 50 pasang suami istri. Jadi kurang lebih 100 orang. Setiap tahun. Saya tanya, Pak saya yang keberapa? Bapak ini yang udah 8 tahun Pak. Oh udah 8 tahun. Jadi udah waiting list ratusan orang hamba Tuhan untuk tahun depan diberangkatin lagi. Sama pengusaha ini. Semua pesawat ditanggung. Ya, tiket pesawat, hotel bintang 4 ditanggung juga. Semua makan di Bali ditanggung. Dan tempat makan itu makanan yang enak-enak, yang mahal-mahal menurut saya. Tempat wisata semua juga ditanggung sama dia. Setiap tahun saudaraku. Bahkan setiap hamba Tuhan dikasih berkat untuk beli oleh-oleh. Ini firman Tuhan benar ini. Siapa orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Saya nggak heran kenapa hidupnya semakin berkelimpahan. Karena saya lihat dia orang yang suka memberi. Nah, saya berdoa di tempat ini ada pengusaha-pengusaha yang diberkati Tuhan. Dan dia berdoa, Tuhan percayakan aku berkat-Mu agar aku banyak jadi berkat buat orang lain. Aku banyak memberkati hamba-hamba Tuhan. Dia doanya kayak gitu. Jadi setiap dia mau bangun usaha, dia selalu berdoa. Tuhan percayakan aku berkat-Mu supaya aku banyak memberkati hamba-hamba Tuhan, aku banyak memberkati orang lain. Ini benar mindset. Tujuannya diberkati apa? Untuk memberkati. Nah kalau kita kan doanya udah salah. Tuhan berkati aku, Tuhan aku udah capek jadi orang miskin, Tuhan capek dihina terus, capek gak dianggap terus, Tuhan berkati aku. Aku mau buktikan bahwa sama mereka aku juga bisa sukses, aku mau buka kaya, aku juga mau kaya Tuhan. Makanya kita gak kaya-kaya, doa kita udah salah. Tuhan berkati aku, percayakan aku berkat-Mu Tuhan, supaya aku jadi berkat buat banyak orang lain. Banyak berbuat baik, nama Tuhan akan dimuliakan melalui hidupmu. Amin saudara. Kisah Para Rasul 20:35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita, coba baca sama-sama. Harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Kalau boleh jujur, boleh jujur. Sebenarnya lebih bahagia memberi atau menerima? Halo? Saya kasih contoh ya, misalkan siapa adik yang baju merah? Namanya iya, kakak. Hah? Paulus, ini cuma contoh Paulus, tenang aja. Kakak kotra kosong kakak. Ya. Paulus nih lagi gak bergumul apa-apa Paulus. Keuangan oke, semua oke, pekerjaan oke. Tiba-tiba ada orang datang kasih berkat sama Paulus. Paulus gak tahu nih saya tiba-tiba kok hati saya tergerak ya untuk memberkati kamu. Lagi gak bergumul apa-apa. Oh iya makasih ya, puji Tuhan. Pas dibuka amplop 10 juta. Wah, bahagia gak Paulus? Banget bilang. Banget, siapa yang gak bahagia? Itu yang pertama, menerima berkat. Yang kedua. Paulus lagi bergumul besok mau makan apa. Ini uang hanya cukup untuk 1 minggu. Di dompet sisa untuk 1 minggu, makan untuk 1 minggu. Habis itu gak tahu nih mau makan apa. Tiba-tiba temennya Paulus datang nih, temen lama. Paulus, saya perlu bantuan kamu Paulus. Saya belum makan dari SD Paulus. Dari SD lagi belum makan. Kamu ada berkat gak Paulus? Berapa aja lah Paulus. Saya lapar sekali nih. Terus juga saya udah gak ada ongkos untuk kuliah, untuk ini, untuk itu. Paulus aja bingung besok mau makan apa nih. Di dompet sisa 1 minggu. Tapi Roh Kudus gerakin hati Paulus untuk memberi. Terus Paulus taat memberi. Saya mau tanya Paulus, bahagia gak? Oh yang benar. Sakit, kalau boleh jujur sakit. Tuhan saja besok bingung mau makan apa nih. Tiba-tiba orang datang minta pertolongan. Tapi Tuhan ajar saya untuk memberi, saya taat. Sakit saudara kalau boleh jujur. Paulus ya kalau boleh jujur ya. Kalau disuruh pilih
Pilih pertama atau kedua. Yang pertama kan kamu lagi gak bergumul apa-apa nih. Tiba-tiba ada orang kasih berkat sama kamu. Bang, 10 juta itu yang pertama. Nah yang kedua, kamu aja bingung besok mau makan apa nih. Di dompet cuma cukup untuk 1 minggu. Tiba-tiba teman lama kamu datang, perlu pertolongan kamu. Terus kamu taat. Kamu belajar memberi. Kalau mau pilih pertama atau kedua? Pertama dong. Pertama atau kedua? Pertama dong. Benar gak saudara? Pertama dong. Saya dulu protes sama nih firman Tuhan. Tuhan, di mana-mana lebih bahagia menerima dong daripada memberi. Benar gak? Tuhan, jamah hati saya. Anakku Raya, ubah mentalmu. Mentalmu seharusnya mental memberi, bukan mental menerima. Percayalah kalau engkau bisa memberi buat orang lain, ada sebuah kebahagiaan dalam kehidupanmu. Itu tuh rasa bahagianya tuh beda ketika engkau bisa jadi berkat buat orang lain. Itu tuh ada sebuah kebahagiaan ketika engkau lihat orang susah, terus engkau berkati orang itu bilang, makasih banget ya, kamu udah tolong saya, kamu udah bantu saya, makasih banget. Itu tuh kebahagiaannya dibandingin kita nerima berkat tuh dengan kita memberi, menolong orang lain, itu beda kebahagiaannya. Amin. Amin. Nah kalau saya bicara tentang memberi, ini bukan hanya bicara tentang uang. Hati kita, tenaga kita, pikiran kita, apa yang bisa engkau beri, berilah, berbuat baiklah. Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Amin. Saya gak tahu ya, saudara bagaimana dengan kehidupan saudara. Tapi saya percaya, dengar. Orang gak ada miskin, jatuh bangkrut miskin hanya karena dia memberi. Gak ada saudara. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mungkin saudara bilang gini, Pak, saya ini anak kos-kosan. Hidup saya aja kurang. Bagaimana saya mau memberi, Pak? Dengar, benih itu siapa yang kasih? Benih itu siapa yang kasih? Tuhan. Jadi dengan kata lain gini, berkat yang kau punya dalam hidupmu itu gak selalu roti. Roti untuk dimakan, tapi benih untuk apa? Ditabur. Benih jangan dimakan dong, benih ditabur. Saudara makan mangga, saya mau tanya, bijinya saudara makan? Halo, makan mangga, bijinya dimakan? Bilang sebelah, masuk rumah sakit kamu. Makan durian, bijinya saudara makan? Enggak, itu benih ditabur. Jadi dengan kata lain gini, percaya sama saya, dengar baik. Saya bukan bicara tentang berapa nominal uang yang kau punya. Bukan itu poinnya. Poinnya gini, dalam hidup ini Tuhan kasih sama kita enggak selalu roti. Roti untuk kita makan, untuk kita nikmati. Tapi jangan lupa Tuhan juga kasih benih dalam hidup kita. Benih untuk apa? Untuk ditabur, bukan untuk dimakan. Amin. Saudara tahu apa yang kau pegang, apa yang kau punya hari ini, itu benih. Saudara harus tabur, jangan saudara makan. Saya sebagai hamba Tuhan tuh kadang dapat berkat suka dadak-dadakan. Dadak-dadakan tuh tiba-tiba ada aja. Terus saya bilang gini sama istri saya, Mah, jangan dipakai dulu nih. Kayaknya ini benih, Mah. Papa rasa ini benih bukan roti. Kita jangan pakai dulu. Jadi saya tahan ini berkat yang saya terima. Bener loh saudara, 1 minggu kemudian ada orang yang perlu bantuan kami. Kami tabur. Itu benih. Amin. Saudara tahu apa yang kau punya itu benih. Kau menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau menabur untuk memberi di tempat ini. Itu benih, jangan dimakan. Amin. Amin. Sorry ya, ini sorry sekali lagi. Kamu persembahan, kamu kolektor, kamu kasih 2.000. Kamu udah kuliah ini. Tapi kalau untuk rokok kamu sehari bisa 2 bungkus. Untuk traktir pacar kamu bisa ratusan ribu. Untuk makan diri kamu gak hitung-hitungan. Tapi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, kamu hitung-hitungan. Kamu bilang, saya masih kuliah Pak. Saya aja masih dapat sama orang tua. Bukan itu poinnya. Kamu harus tahu. Itu yang dikasih orang tua, apa yang kamu punya, kamu harus tahu. Itu benih atau roti. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kamu tahu itu benih, kamu tahu itu harus kamu tabur. Kamu tabur. Ubah mindsetmu dari zaman kau muda dan zaman kau kuliah. Kau harus punya mindset untuk memberi, bukan menerima. Percayalah, berilah, maka engkau akan diberi. Saya berdoa, saudara di tempat ini menjadi pengusaha-pengusaha, orang-orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena saudara orang-orang yang suka memberi. Amin.
bilang sama yang terakhir bilang sama sebelah, benih jangan dimakan bilang. Saya undang pemain musik singer, bantu saya maju ke depan. Minta maaf Pastor Esra agak lama sedikit ini. Saya undang singer bantu saya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya berdoa firman Tuhan yang saudara dengar hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan buat saudara, tapi saudara bisa mempraktekkan dan menghidupinya sehingga engkau berfungsi sebagai garam dan terang. Saya berdoa melalui perbuatan baikmu, nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Goal dari kita sebagai garam dan terang, goalnya adalah tidak ada yang lain, yaitu perbuatan baik kita. Orang lain dapat merasakan perbuatan baik kita, sehingga mereka dapat memuliakan Bapa di surga. Mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, jamah hati kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami memberikan hidup kami, segalanya untuk Engkau Tuhan. Kau sudah terlalu baik buat hidup kami. Semuanya yang ada, Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Saudara, hari ini izinkan saya mau berdoa buat saudara di tempat ini. Ingat, identitasmu adalah garam dan terang. Kau bukan dalam kegelapan lagi. Hari ini seberapa banyak kau mau jujur di hadapan Tuhan? Selama ini kau belum berfungsi sebagai garam dan terang. Tapi hari ini firman Tuhan menegur engkau. Firman Tuhan mengingatkan engkau. Dan kau berkata, Tuhan, aku mau berfungsi sebagai garam dan terang. Biar sungguh Tuhan orang lain melihat perbuatan kami. Orang lain melihat perbuatan baik kami. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Seberapa banyak kau di tempat ini kau mau berfungsi sebagai garam dan terang. Kalau kau orangnya, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi saudaraku. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, kau lihat tangan-tangan kami di dada. Pulang dari tempat ini, kami mau berfungsi sebagai terang. Biar sungguh nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Melalui perbuatan kami, tingkah laku kami, sikap kami Tuhan. Di kampus kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada. Biar sungguh hidup kami jadi terang. Hidup kami berfungsi sebagai garam. Mampukan kami, karena kami gak mampu tanpa Engkau Roh Kudus. Kami mau taat, kami mau setia untuk melakukan firman-Mu. Kami gak mau kompromi, kami mau hidup dalam kebenaran. Kami mau banyak berbuat baik Tuhan. Hamba berdoa, berkati studi kami, berkati pekerjaan kami. Dan hamba berdoa, percayakan jemaat-Mu di tempat ini berkat-Mu Tuhan. Sehingga jemaat-Mu di tempat ini jadi berkat buat banyak orang lain. Kami mau jadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Yang adalah garam dan terang dunia. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Baik jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Di hadapan Bapak Ibu Jemaat sekalian sudah ada 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Dan di atas kotak persembahan juga nantinya ada kotak kecil yang berisikan lembar untuk mengisi janji iman. Jadi bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang terbebani untuk menabur dalam perayaan Natal kita, lembarnya boleh diambil, kemudian ditulis, kemudian didoakan juga. Dan setelah ibadah ini boleh diserahkan kepada Saudari Vero. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian juga yang sebelumnya sudah mengambil form janji iman ini, boleh kalau mau diberikan, mau disetor janji imannya, boleh diberikan kepada Saudari Vero setelah ibadah kita. Dan setelah sebentar juga ada teman-teman ASER yang akan mengarahkan kita semua untuk memberikan persembahan, boleh diikuti agar berjalannya persembahan ini boleh lebih tertib lagi. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan korban syukur persembahan kita, mari kita angkat kedua amplop kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh ditabur dalam setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman ini tidak hanya lewat begitu saja, tetapi boleh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Pendeta Raya Tuhan. Kau berkati setiap kehidupannya, pelayanannya, Engkau lebih lagi berkati Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, setiap kami akan memberikan korban syukur persembahan kami. Kau berkati biarlah apa yang kami tabur di tempat ini Tuhan, boleh berguna bagi pelebaran firman-Mu. Kami siap untuk menabur dengan rasa syukur dan rasa sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberi. Boleh kita bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini. Dia Allah yang sungguh dahsyat, nyatakan sukacitamu di hadapan-Mu. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung dari sama-sama kita masyarakat.
punya Allah yang dahsyat. Angkat tanganmu, sama-sama katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Allah kita yang dahsyat. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, shalom. Saya percaya kita semua malam hari ini diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin.
Untuk itu yang pertama-tama mewakili Gembala serta Jemaat GBI Oikumene Gold Sisi di tempat ini mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Raya Rasmana Ginting yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua di tempat ini bersama anaknya yang terkasih. Semoga dalam pelayanan, keluarga, pekerjaan, apapun yang diusahakan Tuhan Yesus terus campur tangan dan memberkati. Puji Tuhan. Dan informasi buat jemaat Tuhan sekalian, kami menyambut dengan kasih Kristus dengan penuh sukacita Bapak Ibu, jemaat Tuhan, teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Kami sangat bersukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu mungkin di antara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini belum memiliki gereja tetap di Kota Makassar. Kami menyambut dengan sukacita biar bisa bersama-sama dengan kami tempat ini, bertumbuh bersama, bergabung dalam komunitas, supaya semakin hari kita belajar semakin ke arah Kristus. Dan di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu sekalian ada pelayan ASER, mereka membawa formulir untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Jangan ragu untuk diambil, diisi, dan nanti setelah keluar dari pintu gereja bisa dikembalikan kepada pelayan ASER, akan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan dari gereja. Di tangan para ASER mereka juga membawa formulir untuk pokok doa. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan, memiliki pergumulan atau apapun yang ingin didoakan bisa diambil lembaran untuk pokok doanya, diisi kemudian dikembalikan juga kepada para ASER atau mungkin kepada Pastor Ezra. Pengumuman yang terakhir buat kita semua, nanti di bawah ada makan malam untuk kita semua. Kita berfellowship sebelum kita pulang ke rumah. Jadi jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir pun jangan ragu untuk singgah, nanti turun tangga, langsung belok kiri pas lihat pintu gitu ya. Langsung masuk, kita makan sama-sama dulu, ngobrol-ngobrol dulu, kenalan dulu, baru makan, sudah habis itu kita baru boleh pulang. Oke, demikian informasi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Oh
kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik atas kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di penghujung ibadah kami ini Tuhan, kami mau bawa setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai lebih heran luar biasa, pertambahkan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan. Keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan yang memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat setiap anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan pada malam hari ini, apapun yang menjadi bentuk pelayanannya Tuhan, mulai dari yang terlihat di kamera bahkan di belakang kamera Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap talenta yang Engkau berikan, yang Engkau percayakan Tuhan, kami mau mengembangkannya lebih lagi untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Biarlah Tuhan Yesus, ketika kami datang di tempat ini Tuhan, kami tidak sama dengan pulang, tetapi kami pulang Tuhan dengan membawa berkat daripada-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus ada di tempat ini Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi karena penyertaan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang belum sempat hadir Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apabila Tuhan Yesus mereka dalam keadaan sakit, mereka dalam pergumulan Tuhan, mereka dalam keadaan lalai Tuhan, akhir-akhir ini kami yakin dan percaya Engkau Allah sahabat sejati kami Tuhan, yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata di negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau muliakan negara kami Tuhan Yesus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan Yesus setiap pemerintahan di negara bangsa kami ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden hingga jajarannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu. Kami juga mau berdoa buat keluarga kami Tuhan, yang mungkin saat ini bersama-sama dengan kami ataupun yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap aktivitasnya, pekerjaannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat setiap kegiatan kami, kegiatan pemuritan yang kami akan lakukan di tempat ini selama seminggu ke depan. Baik itu Fusion Ground, Saraba, bahkan setiap gladi kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pemuritan kami di tempat ini Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa buat setiap gereja-gereja di sekitar kami. Kami mau berdoa buat GPDI El Sadai, Gepil, Sastria Kasih, bahkan gereja-gereja yang lain Tuhan Yesus, yang mungkin kami tidak boleh dan yang mungkin kami tidak bisa sebut satu persatu. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, mungkin kami berbeda satu sama yang lain, tetapi kami memiliki tujuan yang sama Tuhan, yaitu untuk memenangkan jiwa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Bapa yang baik buat anak-anak Tuhan yang menyaksikan siaran ini secara online. Tuhan Yesus yang memberkati dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang mereka alami pada akhir-akhir ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan kami mau pulang, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan sampaikan tibakan kami di kediaman kami masing-masing. Untuk mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kami mau bawa setiap doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu melalui firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, tetapi renungkan itu siang dan malam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oleh sebab itu hari ini pulanglah dan jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui kehidupanmu, melalui perbuatan baikmu, dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan bersatu dulu sejenak.